Di sini dapat disimpulkan bahwasanya hubungan antara dua proposisi ya itu bisa benar, bisa salah. Jadi bisa jadi proposisi pertama benar, bisa jadi proposisi kedua salah, atau sebaliknya. Nah, itu yang nanti akan kita bahas berikutnya ini ya. Jadi ada segi empat oposisi ya, segi empat oposisi atau segi empat pertentangan. Di situ dapat terlihat superimplikasi, subimplikasi ya, superimplikasi bagian kiri, subimplikasi di bagian kanan, kontraris, subkontraris, dan sebagai pertentangan ya yang cukup ekstrim ini disebut dengan kontradiksi atau kontradiktoris. Di sini dicontohkan ya untuk A ya, kalau teman-teman masih ingat ini langsung saja ya saya berikan contoh yang lebih jelas mengenai segi empat oposisi yang sudah kita sajikan. Nah, di sini untuk A itu berarti universal positif, sementara E itu menunjukkan universal negatif, I partikular positif, dan O adalah partikular negatif. Nah, inferensi langsung atau hubungan langsung di antara segi empat oposisi itu dapat dilihat dalam tabel berikut. Ya, teman-teman bisa menggunakan tabel ini sebagai acuan untuk bisa memberikan kesimpulan berkaitan dengan benar salahnya dua proposisi. Jadi pada saat dua proposisi disajikan, proposisi tersebut memiliki subjek dan predikat yang sama, akan tetapi kualitas dan kuantitasnya berbeda. Mana yang lebih tepat atau mana yang benar dan mana yang salah, itu bisa dilihat dari tabel ini. Nah, yang pertama ya, jika A, ini saya bahas secara global saja ya. Jika A di sini berarti yang bersifat universal positif, misalnya ini ya yang dicontohkan dalam diagram itu semua siswa lulus. Nah, maka kesimpulannya apa? Ya, jika semua siswa lulus, maka universal positif yang menyatakan bahwa semua siswa tidak lulus itu dinyatakan salah. Ya, jika memang ya kalau misalnya ini ya sebagai contoh ya, semua siswa lulus. Ini untuk proposisi pertama. Proposisi kedua, semua siswa tidak lulus. Maka ya jika A ya yang menyatakan bahwa semua siswa lulus dan memang kenyataannya siswa ini lulus semua, maka ini mematahkan pernyataan atau proposisi kedua yang menyatakan bahwa semua siswa tidak lulus. Ya, karena kenyataannya semua siswa lulus, bukan tidak lulus. Nah, ini berlaku juga ketika menggunakan quantifier atau menggunakan kuantitas partikular ya. Jadi misalnya beberapa siswa lulus. Nah, maka ketika hal ini benar dan ada pernyataan beberapa siswa tidak lulus, maka beberapa siswa tidak lulus itu dinyatakan salah. Ya, yang benar adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, jika E ya, E berarti pernyataan negatif, semua siswa tidak lulus ya, hal itu mematahkan bahwasanya semua siswa lulus. Nah, berarti yang benar ketika semua siswa tidak lulus itu benar ya, berarti yang pernyataan semua siswa lulus itu otomatis salah. Dan juga sebaliknya ya, sebaliknya jika O ya, O adalah partikular negatifnya itu benar ya, jadi sebagian siswa tidak lulus. Nah, maka ketika dinyatakan sebagian siswa lulus ya, maka di situ dinyatakan salah. Oke, nanti untuk lebih lanjut boleh ditanyakan ya seputar inferensi atau hubungan langsung mengenai segi empat oposisi yang sudah kita sajikan dalam slide ini. Baik teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwasanya
oposisi itu merupakan bagian dari proposisi, ya, dari proposisi, dimana kita ketahui proposisi kemarin itu merupakan sebuah pernyataan, ya, yang dapat dinilai benar atau salahnya. Nah, sementara oposisi merupakan hubungan antara dua proposisi yang sifatnya saling berlawanan atau saling bertentangan. Nah, jadi proposisi, ya, proposisi merupakan oposisi, ya, mohon maaf, oposisi merupakan bagian dari proposisi, khususnya mengenai hubungan yang terjalin antar proposisi tersebut. Nah, untuk contoh operasional dan konkretnya nanti bisa kita telaah lebih jauh dan kita diskusikan lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.